Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut nomor 1 sampai 25. Nah, seperti yang pernah kalian dengar sebelumnya, pasti kalian udah sering sih ya dengar tips untuk mengerjakan soal bacaan teks cerita. Yang pertama kalian lakukan itu baca dulu soalnya baru ke teks ya. Itu gunanya buat apa? Untuk menghemat waktu biar kalian tidak lupa dari teksnya apa yang ditanyakan, biar nggak bolak-balik dari soal ke bacaan. Ya, langsung aja nomor 1 kita lihat soalnya dulu. Ini enak ya, dikasih clue pemahaman tekstual. Di TKA, soal TKA sebenarnya di in the real one kalian gak akan dikasih tahu kompetensinya apa, subkompetensinya apa, tidak akan seperti itu. Kalian akan disodorkan soal ceritanya saja dan harus pilih jawaban yang paling benar. Nah gitu. Oke, coba kita lihat soalnya apa. According to the text, what is a primary advantage of the gig economy for businesses? Nah, ujug-ujug menurut teks apa keuntungan utama dari bisnis pekerjaan ekonomi gitu ya. Kita lihat di mana. Jadi di sini nggak ada clue apapun dari teksnya. Maksudnya ini mulai dari main topic kah atau apa, ada di paragraf beberapa, nggak ada clue, tapi kita bisa lihat jawabannya dulu. Kira-kira advantage berarti sesuatu yang positif. Nah, kalian bisa mengeliminasi pilihan biar nggak terlalu buang waktu mesti ngecek atau apa di soalnya apa yang ditanyakan itu hal positif atau negatif. Berarti kalau misalkan tidak sesuai, kalian jangan pilih. Coba kita lihat. It guarantees a stable and long-term workforce. Itu sesuatu yang positif, tandain dulu. Yang kedua, B, it provides worker with comprehensive employment benefits. Ini juga masih positif. Yang C, it allows company to adjust their workforce size based on current needs. Nah, ini juga masih positif, tapi hanya untuk perusahaan gitu. Yang keempat, it offers a clear path for professional growth for freelancer. Nah, ini buat workernya. Nah, di sini di soal juga nggak ada yang keuntungan yang harus dicermati adalah keuntungan dari lowongan pekerjaan gitu ya. Berarti memang hanya untuk worker. Jadi kalian bisa mengeliminasi yang tidak berkaitan dengan worker. Ini nggak usah dipilih. Worker staff berarti pilihannya antara guarantee a stable and long-term workforce, antara B dan D. Tapi karena kita belum baca teksnya sama sekali, itu udah lumayan ya, udah mengurangi satu pilihan yang ada gitu. Jadi kalian tinggal balik ke teks, kita baca dulu. Nih, the rise of the gig economy has fundamentally reshaped the landscape of work. This model, characterized by short-term contracts and freelance jobs as opposed to permanent roles, is facilitated by digital platforms connecting clients with service providers. Oh, berarti ya, ini main idea dari teks ini adalah tentang freelancer. Jadi lowongan yang ada karena lowongan yang ada untuk freelancer dan apa benefitnya gitu. Jadi bisa disimpulkan dari situ juga, nggak usah lama-lama gitu ya. Dari kalimat pertamanya aja, short term. Nah, short term contract berarti yang namanya a stable and long term workforce itu tidak ada. Lumayan tuh, jadi tinggal dua lagi, tinggal B, it provide worker comprehensive employment benefit, sama D, it offers a clear path for professional growth for freelancer. Nah, lumayan tuh, tinggal dua lagi. Mana lagi?
Proponents argue that the gig economy offers unparalleled flexibility and autonomy. Workers can choose their own hours, select projects that match their skills, and achieve a better work life balance. For businesses, it provides a cost effective way to access a diverse pool of talent without the overheads associated with full time employees, such as benefits and office space. This agility allows companies to scale their workforce up and down based on demand. However, this model is not without its critics. The primary concern revolves around the lack of job security and benefits. Freelancers often find themselves without access to health insurance, paid sick leave, or retirement plans, creating a precarious financial situation. Furthermore, the absence of traditional career ladder can make professional growth and skill development challenging. There is also the issues of income instability as the availability of the gigs can be unpredictable, leading to fluctuating monthly earnings. As the gig economy continues to expand, policymakers and companies face the challenge of creating a framework that balances its inherent flexibility with the need for worker security and fair compensation. Jadi it offer clear path, ini udah jelas enggak? It provide worker with comprehensive employment benefit, enggak juga? Guarantee stable workforce, enggak? Malahan ini di sini, karena di sini memang yang paling make sense gitu ya, walaupun awalnya tidak dipilih karena tadi ibu fokuskan sebelum baca teks, ibu fokuskan untuk pekerja, tapi ternyata yang diomongin secara umum gitu. It can apply both to the employee and the company itself. Nah ternyata jawabannya ini, karena ini yang paling positif. Soalnya ini ke negatif. Ternyata guarantee stable and long term workforce ini tidak ada di dalam teks. Ini minusnya jadi freelancer itu nggak ada jaminan pekerjaan yang continue, nggak ada, terus nggak ada employment benefit, nggak ada, jalur profesional, perkembangan profesional juga nggak ada itu di sini. Jadi ini semua sebetulnya ini semua jadi minus gitu. So the best answer for this question is C. Oke, lanjut ke soal kedua. Pemahaman inferensial. Oh ini ada ya ketinggalan. Oh udahlah, jawabannya udah jelas C. It reduce the variety of skills available to the company. Mengurangi keberagaman keahlian yang tersedia bagi perusahaan. Enggak mengurangi ya. Nomor 2, pemahaman inferensial berarti kalian harus memahami apa yang tidak hanya yang tertulis di dalam teks tapi yang tersirat, apa gitu maksudnya. Coba. What is the main purpose of the author in writing this text? Ini masuknya kemana nih? Apakah text report? Bukan. Coba lihat. Kalau kalian masih ingat, ini jenis teks yang pakai however, on the other hand, bla bla bla, itu masuknya ke explanation, argumentative text. Ini masuknya ke analytical exposition. Di sini analytical exposition hanya mengungkapkan plus minus dari suatu topik tanpa ada ajakan untuk melakukan sesuatu atau tanpa ada tujuan untuk mengubah pandangan pembaca agar setuju dengan apa yang dipikirkan si penulis. Jadi ini hanya provide data saja, plusnya ini, negatifnya ini loh, ya terserah kalian mau nilai seperti apa. Nah itulah analytical exposition. Berarti kalau analytical exposition hanya memberikan informasi yang balance ya antara plus dan negatif dari suatu topik. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak jangan dipilih. Oke. Nomor 2. To
To persuade, nah ini ngajak nih ya untuk membujuk reader, ini bukan tujuan analytical exposition. Yang B, to criticize digital platform for exploiting workers' right, untuk mengkritik. Enggak, dia cuma ngasih provide pandangan balance aja. Nah udah, ini jawabannya udah ada. To provide a balanced overview of the gig economy by presenting its belief and drawback. Ya, cuma memberikan informasi pandangan yang seimbang antara hal positif dan negatif dari freelancing ini. Kalau yang D nggak dipilih, kenapa? To argue that the gig economy is only. Nah ini udah ada kata only, sedangkan di atas teksnya kan plus minus, ada dua hal yang diangkat. Jadi kalau ada only, dia cuma satu, gak usah dipilih. Sama juga focus solely, noun beda. Nah only sama solely itu artinya sama, hanya. Jadi kalian tidak usah pilih. Oke, ini sedikit tips dari ibu ya. Kalau ada kata yang sinonim atau sama, gak usah dipilih. Kalau yang berlawanan, tandain dulu gitu. Terus biasanya ada di nih, kalau kalian inget-inget pernah ngedenger ini nih, pilihan yang paling panjang itu isinya belum tentu, kalian harus cek lagi kalau di bahasa Inggris. Di pelajaran lain kemungkinan bisa, tapi di bahasa Inggris harus dicek lagi gitu. Dan kebetulan ya, di soal nomor 2 ini kalian jawabannya C, udah benar, paling panjang gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, evaluasi cina ya. Which of the following statement illustrate the precarious financial situation mentioned in the second paragraph? Jadi kalian ingat-ingat tadi di teks di teks yang kedua ngomongin soal situasi finansial yang tidak menguntungkan lah ya. Walaupun sebetulnya kalian tidak usah mengerti tiap kata, suatu kata itu biasanya dijelaskan lagi di kalimat sesudahnya atau di kalimat sebelumnya. Jadi kalian harus paham konteksnya aja, biar bisa menebak-nebak dari kata makna atau arti kata dari yang kalian tebak yang dimaksud itu apa. Contohnya precarious kalian jarang dengar kan ya, tapi kita bisa tebak loh maksudnya kemana. Mau contoh nih, lihat. Bentar ya. Nih. Di sini konteksnya dulu dari awal. However, this model is not without critics. Nah, kalau udah ada however berarti jika yang sebelumnya diomongin hal positif, nah di paragraf ini bakal terjadi kebalikannya, yang negatif. Berarti yang jelek-jelek bakal diomongin. Nah, berarti precarious itu nggak akan jauh dari hal yang negatif, gitu aja. Tuh, dengan hal apa ya? Dengan pemahaman ini aja, kalaupun kalian nggak tahu artinya apa precarious itu, kalian bisa tahu, bisa nebak. Di sini aja soal konteksnya ya. Kalimat sebelumnya, freelancer often find themselves without access to health insurance. Tidak punya akses ke asuransi kesehatan. Tidak dibayar untuk cuti, tidak ada rencana pensiun. Jadi precarious itu sesuatu yang buruk lah. Furthermore, the absence of traditional career ladder can make professional growth and skill development challenging. Oh, berarti sesuatu yang tidak baik lah ini. Nah, bisa kalian simpulkan kayak gitu untuk teks bahasa Inggris. Jadi asal kalian rajin dan jeli, bisa kalian jawab tanpa harus tahu tiap kata artinya apa. Nah, berarti kalau cari precarious itu sesuatu yang negatif, kalian eliminasi hal-hal yang berbau positif. A, worker can choose their own hours. Ini hal yang positif, gak usah dipilih. B, freelancer often find themselves without access to health insurance. Iya, benar. Tapi simpan dulu. C, the availability of gigs can be unpredictable. Iya juga benar. Yang D, businesses can access a diverse pool of talent. Ini hal yang positif, gak usah dipilih. Berarti jawabannya antara B dan C. Dan kebetulan which of the following statements, dia mintanya juga lebih dari satu. Tuh, statements 2, berarti ya minimal 2 lah, lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah B dan C. Gitu.
Lanjut, nomor 4, pemahaman tekstual. Oh ya, kalian harus ngerti dulu maksudnya kemana. Based on the text, classify the following aspect of the gig economy as either advantage or challenge. Oke. Income instability, advantage or challenge? Challenge ya. Ketidakstabilan pendapatan. Kedua, autonomy for workers. Otonomi itu ke otoritas sendiri gitu ya. Kebebasan yaitu advantage. Lack of retirement plans itu challenge, nggak ada rencana pensiun kalau freelancer. Dah gitu. Wis, nomor 5. Oke, lanjut. Soalnya dulu. Oke. What is described as a major environmental consequence of fast fashion? Consequence tuh akibat, berarti ya sesuatu yang sebetulnya kurang baik berarti ya. Tanpa baca dulu juga kita main tebak-tebakan dulu aja boleh. The high cost of stylish clothing for customer. High cost, ini sesuatu yang negatif. Ya, cobain dulu. 1. The use of durable high quality materials. Ini positif. The contamination of water sources with toxic dyes. Ini negatif. The creation of safe working condition in factories. Ini positif. The reduction of textile waste in landfill. Ini positif. Konsekuensi itu berarti sesuatu yang negatif. So it can be conclude that, bisa disimpulkan jawabannya ada di antara C, kontaminasi sumber air, dan udah deh itu doang. Udah, jawabannya C tanpa baca juga. Consequence itu sesuatu yang negatif. High cost styling clothing for consumer, ini sesuatu yang negatif tapi nggak sesuai gitu. Apa yang digambarkan sebagai konsekuensi lingkungan untuk fashion cepat. Nah, nyambung nggak kalau jawabannya biaya yang tinggi untuk pakaian yang stylish yang untuk consumer? Enggak. Jawabannya adalah C. Nah, kalau kalian gak yakin, balik lagi ke teks. Gitu aja. Lumayan kan? Menghemat beberapa menit untuk baca teks tuh. Fast fashion refers to the rapid production of inexpensive clothing. Inexpensive artinya murah, sama dengan cheap ya. In response to the latest trends, while this business model makes stylish apparel accessible to more consumers, it has profound environmental and ethical implication. Implication itu akibatnya ya yang negatif. Environmentally, the industry is a major polluter. Tuh, penyebab polusi. The production of textile, particularly cotton and synthetic fibers like polyester, is incredibly water intensive and often involve toxic dye. Tah, iya negatifna. That contaminates river. Furthermore, the low quality of garment encourage a throwaway culture, tuh langsung buang gitu, leading to massive amounts of textile waste in landfill. Tuh malah nambahin, tadi disebut negatif. Udah jawabannya itu. Sebetulnya kalian bisa nebak kalau jeli. Tapi untuk sampai di fase ini, tahapan ini, kalau bahasa gamer mah level ini ya, kalian harus sering baca dulu untuk sampai bisa nebak ini gini tanpa harus baca. Ya, intinya mah baca deh we. Number 6. According to the text, what leads to poor working condition in the fast fashion industry? Kita tadi baru sampai paragraf 1 aja, jadi kita balik lagi. Ini mah yang paragraf pertama kan ngomonginnya soal environment, nggak diomongin soal worker industrinya, nggak ada ya. Berarti ada di paragraf kedua. From an ethical standpoint, the pressure to produce clothes quickly and cheaply often leads to poor working conditions in garment factories. Laborers in developing countries who form the backbone of this industry frequently work long hours for wages below the minimum standard, often in unsafe environment. Tah eta jawabanna. The consumer demand for high quality long lasting garment, enggak. Poor working condition ya, berarti yang negatif. High quality long lasting garment, enggak. Pressure to manufacture clothing rapidly and at a low cost, ini B. The use of environmentally friendly, bukan. The slow and deliberate product cycle of clothing, enggak.
The high wages enggak juga, berarti jawabannya ini. Tekanan pada pabrik ya, untuk cepat, produksi cepat dan biaya produksinya rendah. Nomor 7. Apa ini? What is the author overall tone toward the fast fashion industry? Supportive of and enthusiastic, strictly neutral and informational, critical and concerned, or sarcastic and dismissive, atau confused and uncertain. Coba kalau kalian pengen tahu tone-nya, lihat di akhir. Kalau dia kesimpulannya positif, ya berarti dia mendukung. Kalau dia bilang nggak baik, berarti dia menolak. Dia nggak bilang apa-apa, berarti dia netral. Gitu aja sih. 8 kelebihan. Nah ini ya, dari sini aja lah. By choosing to buy fewer, higher quality items, supporting sustainable brands, and repairing clothes instead of discarding them, consumer can collectively push the industry towards a more responsible future. Nah ini kan dari sini ya. The most effective change, however, may come from consumers. By choosing to buy fewer, higher quality items, supportive sustainable brands, and repairing clothes instead of discarding them, consumer can collectively push the industry towards a more responsible future. Malahan so lebih ke ini ya, dia tone-nya malahan bukan sarkastik, tapi dia concern tuh khawatir gitu kalau terus-terusan trennya sekali pakai buang ya udah makin tambah rusak aja tuh bumi. Supportive and enthusiastic, no, absolutely no. Strictly neutral and informational, enggak juga. Critical and concerned, iya. Yang sarcastic and dismissive, enggak kasar dia. Confused and uncertain, enggak. Malahan dia jelas bilang ya, critical and concern, lebih baik ngajaknya kayak gini gitu. Beda sama teks yang tadi mah cuman memberikan pemahaman positifnya aja dan negatif tanpa ada ajakan apa-apa, tanpa ada saran sedikit pun. Nah ini ada, berarti critical and concern. Jawabannya C. Sampai nomor 10 dulu deh ya. Oke. According to the text, what are the challenges associated with transitioning to renewable energy? Ingat, kata ini tuh bisa berarti, bisa nebak-nebak kemana arahnya ya. Challenge berarti tantangan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang negatif berarti sebetulnya ya, sesuatu yang enggak ya tantangan lah, yang enggak enak gitu. Tapi sense-nya lebih ke negatif. Kalau bisa ditaklukkan, kalau bisa ditangani, bisa berakibat positif gitu aja. Berarti tanpa baca juga bisa disimpulkan kalau hal-hal yang positif gak usah dipilih. The emission of greenhouse gases during operation, emisi gas rumah hijau greenhouse selama operasi, selama produksi bisa. Itu nggak jelas juga positif atau negatifnya, tapi simpan dulu. The high initial cost of building in the infrastructure, biaya yang tinggi di awal itu hal negatif, iya. Maksudnya tantangan kan untuk membuat infrastruktur di awal, satu itu. Dua, the inconsistent or intermittent nature of the energy sources. Intermittent itu jeda-jeda gitu ya, inconsistent, nggak terus menerus. Oke, bisa juga the low long term operational cost, itu malahan itunya bukan challenge itu. Berarti yang ini, the inconsistent intermittent nature of the energy, bisa dihilangkan sama D. Jawabannya antara A dan B. Coba kita lihat ke teks. Oke, tadi yang harus digarisbawahi adalah challenge. Challenge itu berarti rintangan, kesulitan, sesuatu yang negatif. Coba kita cari di teks apa aja nih. Kita baca dulu deh ya teksnya. The shift towards renewable energy sources such as solar and wind power is widely seen as a critical step in combating climate change.
This technology harnesses natural processes to generate electricity without emitting the greenhouse gases that result from burning fossil fuels. Solar panels convert sunlight directly into electricity, while the wind turbines capture energy from the movement of air. The benefits are clear. Nah, ini yang positif, reduce carbon footprint, improve air quality, and a decrease in a reliance of finite resources like coal and oil. Many governments are encouraging this transition through subsidies and policies, leading to a rapid increase in the installation of renewable energy infrastructure worldwide. However, nah ini kebalikannya. Di sini yang positif, ini yang negatif, berarti dicarinya di sini. The transition is not without its challenges. Nah, fokus di sini. A major obstacle in the intermittent nature of solar and wind power, the sun does not always shine and the wind does not always blow. This variability creates a need for reliable energy storage solution, such as large-scale batteries, which are currently expensive. Jadi challenge-nya satu, tidak stabilnya matahari dan angin. Angin tidak selalu bertiup, sedangkan matahari tidak selalu bersinar. Ada kalanya mendung mungkin, atau angin juga kalau ada kalanya tidak bertiup sama sekali. So another obstacle is the need of large battery, ya, buat menyimpan energinya itu dari baterai yang sangat besar, dan large scale batteries which are expensive, mahal berarti ya. Ini challenge-nya di sini. Additionally, renewable energy farms like large solar or wind installation can require significant land area, sometimes leading to habitat disruption. Tuh, dia mengkonsumsi banyak tempat, seringkali merusak habitat. There are also high upfront costs. Selain itu ada juga biaya yang sangat besar di awal for building this infrastructure, even though the long-term operational costs are low. Walaupun ke depannya belakangan akan murah gitu ya. Balancing the urgent need for clean energy with this practical economic hurdles is the central challenge for a sustainable energy future. Jadi harus balance katanya. So, jadi challenge-nya buat transitioning renewable energy itu apa? First, the emission of greenhouse gases during operation mah bukan, itu mah yang non-renewable energy, bukan itu. A, salah. The high initial cost of building the infrastructure, iya, satu. Tapi dia mintanya what are, kan berarti lebih dari satu. Yang kedua, the inconsistency or intermittent nature of the energy, iya tadi disebutin. Angin dan matahari itu nggak stabil, kadang ada kadang enggak. Jadi B dan C. Nah, udah itu jawabannya. Next, pemahaman inferensial. Sama, ini kita memahami teks lagi maksudnya kemana gitu ya. If the author were to add another paragraph to the text, what would the most likely topic? Nah, tadi biasanya gitu ya, teks itu adalah suatu kesatuan. Jika terakhir bicara tentang apa, nanti akan nyambung kemana gitu. Kita harus bisa menentukan. Terakhir di paragraf terakhir biasanya itu adalah clue untuk apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Kita balik lagi ke teks. Nah, balancing the urgent need for clean energy with this practical and economic hurdle is the central challenge for a sustainable energy in the future. Untuk bisa menebak apa paragraf selanjutnya kira-kira berbicara tentang apa, di clue-nya itu biasanya ada di akhir paragraf yang terakhir di sini nih ya. There are also high upfront costs for building this infrastructure, even though the long-term operational costs are low. Balancing the urgent need for clean energy with this practical and economic hurdle is the central challenge for sustainable energy future. Nah, kemungkinan besar di paragraf selanjutnya akan diberikan solusi atau ditawarkan solusi bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi yang bersih dengan
kebutuhan ekonomi gitu, jadi balance-nya. Nah, kemungkinan itu yang akan diceritakan di paragraf selanjutnya. Oh, jadi solusi lah apa yang harus dilakukan gitu. Coba kita lihat. Nah, di sini jawaban A, option A. A detailed history of use fossil fuel. Enggak, ya, sangat tidak mungkin karena terakhir juga ngomonginnya clean energy. An analysis of specific government subsidy programs. Mungkin tadi juga masih ada cerita tentang subsidy program. Tapi itu di paragraf pertama ya, masa kelewat satu paragraf tapi enggak. Nah, C, exploration of potential solution. Nah, ini kemungkinan besar ini yang akan diceritakan di paragraf selanjutnya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C. Oke, langsung tapi coba cek dulu nomor D ya. A list of countries that are not investing in renewable energy. Apa relevansinya gitu hubungannya sama paragraf sebelumnya? Terakhir yang ethical guide on how to install solar panel. Ini juga masih jauh gitu ya, nggak disebutin di situ. Jadi kemungkinan besar jawabannya C yang paling benar. Oke, terakhir nomor 10 dulu. Determine whether each statement is fact presented in the text or opinion. Jadi kita harus bisa membedakan fact sama opinion. Kalau fact benar-benar terjadi, ada datanya, sedangkan opinion it's based on the author feeling or thought. Pikirannya berasal dari asumsi, pikiran atau perasaannya penulis gitu. Jadi kata-katanya juga biasanya kalau opinion I think, I believe, I suppose. Sedangkan kalau fact biasanya based on the data atau apa, biasanya diawali dengan kata-kata seperti itu. Atau memang kayak ini nih, solar panel convert sunlight directly into electricity. Oke. Tadi dijawabnya seperti itu kan, berarti fact, bukan dari berdasarkan opini. The shift to renewable energy is critical step in combating climate change. Ini opinion. Critical step. Biasanya kalau opinion diselingi dengan kata-kata ya yang apa ya, abstrak gitu, critical, crucial gitu. Renewable energy farms can require significant land area. Fact. The shift to renewable energy is a critical step in combating climate change. Itu opinion. Solar panel convert sunlight directly into electricity. Itu fact. Oke. I think for today cukup 1 sampai 10 dulu. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya ya. 11 sampai 25. Oke. See you next time. Assalamualaikum.